Gimana? Oke, jadi gini Bang Boyong, Jimmy kasih gambaran dulu kan kondisi TDA Palembang sekarang gitu. Iya, bisa. Nah, jadi kondisi TDA Palembang sekarang tuh kayak ini Bang, sebelumnya itu vakum gitu kan, off gitu kan. Nah, baru tahun ini baru ada agenda kemarin TDA Campus Camp gitu kan. Dan itu pesertanya lumayan, ada kurang lebih 22 peserta lah, 22 peserta gitu kan. Kalau dari data yang ada itu 22 peserta. Nah, sekarang tahun ini juga ganti kepengurusan gitu kan. Kemarin sudah ada musyawarah dari TDA Palembang gitu kan, ganti kepengurusan dari yang sebelumnya ke Edo sekarang ke Asep gitu kan. Begitupun juga dengan TDA kampusnya ganti kepengurusan gitu kan. Nah, yang sebelumnya itu TDA kampus Palembang itu dipegang oleh Kak Freddy gitu. Nah, sekarang diamanahkan ke Jimmy gitu kan untuk meneruskan. Nah, yang ingin Jimmy tanyakan tuh karena memang Jimmy juga baru gabung TDA ini juga baru berapa bulan ya? Mungkin kayaknya 2 atau 3 bulan lah. 2-3 bulan karena memang pengen belajar gitu kan. Pengen jadi pengusaha yang punya manfaat lah, berdampak gitu kan. Dan Jimmy lihat di TDA ini nilai-nilai itu ada dan memang terrealisasi gitu. Nah, untuk kondisi TDA kampus sekarang itu untuk SDM insya Allah siap Bang ada gitu. Nah, yang Jimmy tanyakan tuh gimana sih cara membawa TDA kampus ke depan itu, apa saja yang perlu diperhatikan itu, program-program seperti apa yang baiknya itu kita adakan terkhusus untuk adik-adik mahasiswa itu. Iya. Oh, yang tadi Jimmy bilang yang vakum itu apa? TDA kampus atau TDA Palembang? TDA kampusnya Bang belum, baru tahun TDA ini. kampusnya. Iya, baru Kak Freddy kemarin yang aktif lagi gitu kan. Tapi kalau TDA Palembangnya bagaimana? Aktif Bang. Tahun periode lalu juga aktif. Nah, kalau untuk yang sebelum-sebelumnya Jimmy kurang paham juga ya Bang, belum menanya-nanya gitu kan. Oh, kalau sekarang aktif berarti? Aktif Bang. Oh. Jadi kalau misalkan, ini saya jelaskan dari awal. Jadi TDA kampus itu kan kalau sesuai arahan dari Kak Khalid itu dia di bawahnya dari TDA daerah. Jadi dia divisi dari TDA daerah. Jadi misalkan TDA Makassar, divisinya itu ada TDA kampus. Nah, cuma TDA kampus ini dia berdiri sendiri juga. Jadi nanti di dalamnya kita buat juga divisi yang lain. Nah, kalau saya itu struktur organisasinya itu saya ikuti dari TDA Palembang, TDA Makassar, TDA daerahnya. Contohnya ini di TDA Kampus Makassar. Jadi di TDA Kampus Makassar itu strukturnya yang pertama koordinator. Nah, setelah koordinator ya sekretaris. Terus setelah sekretaris ada bendahara. Nah, terus setelah itu langsung kok ada wakilnya. Jadi langsung saya pakai divisi. Jadi divisinya itu yang pertama divisi kerjasama eksternal. Sama kayak ini, sama kayak TDA Makassar. Jadi pertama divisi TDA kerjasama eksternal, yang kedua divisi Markom. Atau saya jelaskan dulu nih saya jelaskan dulu fungsi-fungsinya, divisinya. Ya boleh Bang. Jadi kerjasama yang pertama kerjasama eksternal. Jadi kerjasama eksternal itu fungsinya itu menjalin kerjasama dengan stakeholder lain. Jadi entah itu dari swasta atau negeri atau dari mana saja yang mau kerjasama dengan kita. Atau kita juga cari kalau bisa, jadi kita jalin kerjasama atau kita pokoknya kita jalin kerjasama sama pihak eksternal. Ya kurang lebih sama job desa sama di TDA daerahnya. Jadi kalau misalkan mau tanya tanya juga ke TDA daerahnya. Terus yang kedua Markom. Jadi Markom itu marketing dan komunikasi. Jadi marketing dan komunikasi tugasnya dia mengolah kayak humasnya begitu. Jadi dia olah Instagram, medsos, media sosial, atau bikin flyer apa begitu tugasnya dia. Oke Bang.
postingan, copywriting, bikin konten, itu kerjanya. Atau dokumentasi juga, ya kalau ada acara ya dia datang dokumentasi. Atau kalau misalkan acaranya online ya dia hadir juga, screenshot untuk dokumentasi. Itu tugasnya. Kalau terus yang ketiga divisinya, divisi pelayanan anggota. Kalau dari kampus Makassar. Jadi pelayanan anggota itu tugasnya rekrut member sama mendata member, data member. Jadi bukan member sih. Kalau di Telekampus itu bukan member, simpatisan namanya. Jadi simpatisan itu tidak ada uang registrasinya. Kan kalau di daerah itu member registrasi. Nah, kalau di kampus tidak ada. Jadi kita kasih masuk ke dalam grup WhatsApp. Kalau di Kampus Makassar itu grup WhatsApp bukan Telegram, karena ya mahasiswa belum terlalu dengan Telegram, jadi dia cuma WhatsApp. Jadi kita buat, jadi itu tugasnya tadi pelayan anggota, dia buat grup WhatsApp. Kalau di Makassar itu namanya forum TDA Kampus Makassar, jadi di grup WA. Jadi semua bisa gabung yang khusus mahasiswa. Jadi tugas itu pelang cari simpatisan, data simpatisan, sama buat grup, sama kalau bisa juga buat kegiatan kayak kopdar apa begitu yang berhubungan dengan simpatisan atau member atau pelayan TDA kampus juga bisa. Jadi buat kegiatan kopdar begitu. Kalau itu pelayan anggota. Terus apa lagi? Ada lagi satu, pengembangan wilayah. Nah, jadi pengembangan wilayah ini tugasnya sosialisasi ke kampus. Sosialisasi pokoknya ke kampus atau ke mana saja yang kita ajak kerjasama. Jadi itu tadi alurnya, yang ajak kerjasama kerjasama eksternal lah. Terus ya misalkan kalau sudah kerjasama dengan kampus, nah misalkan sudah kerjasama dengan kampus, nah nanti yang isi di situ untuk sosialisasi itu bagian divisi pengembangan wilayah. Jadi dia tugasnya sosialisasi. Terus tugasnya juga dia buat buat presentase begitu, presentase sosialisasi, entah itu flyer atau PPT atau apa. Pokoknya tugasnya itu dia sosialisasi dari kampus. Nah, terus terakhir divisi edukasi. Nah, di sini ini intinya ini. Jadi divisi edukasi itu intinya dari TD kampus. Jadi kita gabung sini ya untuk belajar. Nah, terus untuk bergaulnya nanti itu plan anggota yang atur. Kalau untuk belajar, nah ini divisi edukasi. Jadi berapa tadi? Sudah berapa? 5, Bang. 5 ya. Itu cuma 5 saya. Oke. Terus Fahri, ada tuh Fahri tadi PPT bisa ditampilkan? Iya, oke. Ini OTW. Ku cari mini filemu di mana? Ada di WhatsApp deh. Oke. Ini contohnya Jimmy yang dibuat sama bagian itu tadi pengembangan wilayah. Jadi kalau misalkan mau gampang, Jimmy bisa duplikat saja itu strukturnya TDA Palembang kalau bisa, biar gampang. Kalau siap. Tapi jangan kasih masuk semua. Ya, misalkan kayak ada TDA pedulinya, ya tidak perlu kalau TDA pedulinya. Kalau TDA kampus, kalau misalkan ada kegiatan peduli ya kita ikut saja di TDA daerahnya. Itu ya TDA kampus. Jadi kita tidak buat kegiatan itu peduli, kita tetap ikut. Tapi kegiatannya TDA Makassar kalau di sini. Jadi yang kita buat cuma itu. Jim, bisa minta tolong kita yang Jimmy yang tampilkan, saya kirimkan kamu di laptop.
Iya, pakai HP kayaknya. Udah saya kirim ke Jimmy. Minta tolong ditampilin. Ya, Muncul dong ya? ya muncul. Ya, jadi ini yang dibikin tadi sama divisi itu pengaman wilayah, ini PPT sosialisasi. Begini modelnya. Nah, ya coba next lagi. Bisa nanti Jimmy duplikasi juga ini kalau mau. Nah, ini. Ya, coba next lagi. Nah, ini jadi nanti kita jelaskan toh, karena kan masih banyak juga yang belum tahu apa itu TDA. Kita jelaskan juga dari TDA-nya apa, atau TDA kampus. Ya, next lagi. Nah, ini visi misinya TDA kampus. Ini kalau asal dari pusat dulu yang diambil. Oke. Periode lalu kalau salah. Coba next. Nah, ini program edukasi nih TDA Kampus Makassar. Jadi ada 3. Yang pertama itu kuliah WhatsApp, kan kalau di TDA daerah kayak TDA Makassar itu kuliah Telegram. Kalau ini kuliah WhatsApp. Ya, jadi itu. Jadi pematerinya ya dari teman-teman kakak-kakak dari TDA daerah. Jadi, materinya tergantung dari kebutuhan teman-teman di sana. Kalau kayak kemarin dari kampus Makassar itu pertama, kan ini materi pertama. Jadi kita bahas dulu materi tentang berawal dari kampus. Jadi materinya itu Kak Khalid kemarin, karena dia usahanya dulu awalnya dari kampus. Jadi bagus untuk teman-teman dapat insight baru dari Kak Khalid. Nah, terus yang kedua mastermind. Ya, ini mastermind di TDA Palembang ada juga mastermindnya di TDA Palembang. Iya, ada Bang. Hah? Ada Bang. Ya, kayak begitu persis. Jadi kita belajar offline, bisa juga online. Nah, terus kopdar. Kalau TDA kampus Makassar itu alurnya begini. Jadi pertama itu kita kasih kuliah WhatsApp dulu keluar. Kalau misalkan materinya masih kurang atau apa, ya kita buatkan mastermind materi yang sama. Biasanya begitu awalnya. Begitu konsepnya dulu sebelum COVID. Cuma ini COVID jadi agak sulit pakai konsep pola begitu polanya. Jadi kalau pola awalnya itu keluar dulu. Jadi misalkan Kak Khalid kemarin harusnya di keluar dulu. Nah, setelah keluar, kalau orang penasaran, nah kita kasih bikin kelas lagi mastermind. Jadi kita bayar offline bareng-bareng. Nah, setelah itu baru kita kopdar. Jadi kopdar ngopi-ngopi santai sambil ngobrol-ngobrol. Nah, terus coba next. Jadi ini cuma 3. Nah, ini mastermind. Ini kopdar. Coba next. Nah, ini apa manfaatnya, benefitnya kalau kita gabung di kampus. Kita jelaskan ke teman-teman. Ada personal, ada dampak ke bisnis juga. Coba next lagi. Nah, ini juga anunya. Tugas itu tadi plan anggota. Nah, ini dia buat itu tadi. Dia buat link ini. Jadi nanti kalau diklik link ini muncul Google Form. Nah, di situ kita Google Form jadi formulir. Setelah kita isi kita arahkan teman-teman untuk isi formulir. Jadi formulirnya
seperti biasa nama kampus, nama usaha, semester berapa, supaya kita tahu juga datanya toh. Katanya. Nah, jangan sampai nanti masuk di grup dari kampus sudah tua atau apa atau sudah tidak kampus, jadi betul-betul kalau betul-betul harus tertarget ini targetnya audiensnya. Nah terus mungkin mau saya jelaskan lagi cara-cara kerjasamanya gitu. Oh, Boleh. sebentar Bang, boleh nanya nggak Bang? Ya, silakan. Tadi kan Abang menjelaskan mengenai pelayanan anggota itu kan rekrutmen Bang ya? Iya. Jadi itu rekrutmen kayak sekedar untuk simpatisan aja ya. Jadi ketika kita adakan agenda yang tertarik untuk gabung TDA kampus langsung masuk link grup gitu kan, isi form data kayak gitu aja kan? Kita buatkan apa tadi agenda? Misalkan kita bikin webinar gitu kan sebagai salah satu untuk cara untuk rekrutmen partisipan gitu kan. Ya, gitu. Atau kita sosialisasi ke kampus-kampus itu paling enak. Jadi nggak ada syarat khusus, langsung aja masuk TDA Palembang. Kalau TDA daerah kan harus bayar 300 gitu ngisi data segala. Harus apa? Kan kalau TDA daerah kan kita harus bayar member gitu. Ya, ini enggak karena TDA kampus. Partisipan. Ya. Makanya simpatisan partisipan bisa. Nah, Oke, terus Bang. ada lagi? Kurang lebih itu aja dulu. Ya. Terus kalau misalkan ini juga tips sering-sering juga. Nah, kalau di TDA kampus Makassar itu semua program eksternalnya bukan inisiasi dari TDA kampus Makassar. Jadi di sini ya. Di sini kita yang dicari, TDA kampus Makassar yang dicari. Jadi ini semua program-program eksternal bukan dari TDA kampus Makassar yang menawarkan, tapi kita yang cari. Mungkin karena periode lalu sudah, mungkin juga karena ya itu TDA daerahnya yang bagus, jadi kita beruntung. Jadi sebenarnya kalau dibilang bukan TDA kampus Makassar yang bagus, tapi TDA Makassar yang bagus. Jadi saya juga beruntung ini sebagai koordinatornya TDA kampus Makassar. Bisa jalan saja karena sudah bagus shootingnya dari teman-teman TDA Makassar. Nah, terus cara kerjasamanya itu, kalau ke kampus-kampus bagusnya kita ke UKM-nya atau ke UKM atau ke UKM atau ke himpunannya. Jadi jangan ke birokrat kampusnya. Agak sulit itu tembusnya. Jadi kita masuk ke mahasiswa, jadi bukan ke birokrat. Bisa juga ke dosennya, bisa ke dosen. Jadi dosennya. Atau paling bagus itu ke UKM atau himpunan. Jadi ini Jimmy masih kuliah atau sudah? Baru selesai tahun ini, Bang. Oh, berarti banyak junior-juniornya di kampus mana? Iya, Bang. Iya, Unsri, Bang. Palembang. Trijaya. Iya, fakultas berapa, apa Dim? kemarin? Apa, Bang? Fakultas apa, angkatan berapa? Pertanian. Angkatan 2013. Oh, saya banyak kenal analisa di Unsri. Iya, Bang. Iya, karena saya kebetulan analisa juga. Oh. Jadi itu kan kalau pertanian ada agribisnisnya. Bisa diajak kerjasama itu himpunannya. Contoh kerjasamanya gimana, Bang? Contohnya misalkan. Contoh kerjasamanya itu jadi dia buat acara, kita yang isi materinya. Oh, itu. Tapi kalau yang dari ya itu begitu. Jadi tergantung lagi pematerinya dia mau apa. Kalau misalkan dari TDA kampus bisa isi, ya isi. Tapi kalau misalkan tidak bisa diisi, ya kita minta tolong sama kakak-kakak TDA daerah. Tapi saran-saran dari senior di TDA Makassar, kalau misalkan acara kampus
sebaiknya itu yang isi anak-anak dari kampus, yang isi materi, supaya nanti audiensnya Tertarik. percaya, atau apa namanya, supaya dia percaya, oh iya tahu, oh iya ini masih mahasiswa, baru sudah bisa jalan bisnisnya sambil mahasiswa, sambil mahasiswa begitu, karena dia masuk di teriak kampus begitu. Ada contoh nyatanya begitu. Kalau bisa yang isi materi itu dari teriak kampus, kalau bisa, tapi kalau belum ada ya tidak apa-apa, kita panggil kakak saja. Nah, poin-poin kerjasamanya itu apa saja kalau yang di teriak kampus Makassar ya. Jadi pertama itu pemasangan logo. Nah, logo. Kedua ya pemateri, kita isi materi. Terus yang ketiga ada waktu untuk sosialisasi dari kampus. Ya 10 sampai 15 menit. Jadi misalkan ada acara jadi acara himpunan. Ya, acara di kampus. Nah, setelah materi dari TDA kampus, materi dari pemateri dari kampus, lanjut lagi sosialisasi. Nah, setelah sosialisasi, nah itu kan tadi di PPT-nya ada diarahkan masuk ke link. Nah, terus itu poin ketiga. Jadi poin keempat, kalau saya wajibkan semua panitia gabung ke grup itu, simpatisan grup Forum TDA Kampus Makassar. Jadi kemarin itu banyak sekali yang join. Pernah yang paling banyak 50 orang yang join karena 80 pesertanya. Jadi 50 orang yang langsung join ke grup kemarin. Kalau total sekarang berapa Bang simpatisan di Makassar? Kalau grup Forum TDA Kampus Makassar kemarin, yang pertama ini sudah lama, sudah dari tahun 2015-13 sudah ada grup WA-nya. Itu sudah 2000, tapi isinya itu sudah campur, sudah ada yang bapak-bapak, ibu-ibu, sudah ada yang anak 3. Nah, jadi di periode baru ini saya buat grup baru lagi. Jadi isinya ya itu khusus mahasiswa saja. Jadi kalau ada yang bukan mahasiswa atau sudah bukan mahasiswa, saya begitu. Jadi itu tadi formulirnya kan bisa kita cek dulu. Ini mahasiswa apa tidak. Nah, begitu. Jadi kita filter dulu baik-baik. Jadi sekarang hampir 200, baru hampir 200. 200, oke. Iya. Jadi lumayan. Kemarin itu yang webinar pertama yang hadir 50-an. Iya, 50-an, sempat 50-an. Nah, terus itu tadi kerjasama dengan kampus. Nah, jadi ada banyak yang kita bisa kerjasama kampus, himpunannya. Jangan kampus, jangan birokratnya. Ribet. Terus kampusnya juga, jangan terlalu terpaku dengan kampus-kampus negeri, kampus besar. Karena biasanya kampus-kampus besar itu ya dia cuma pokoknya jangan terlalu fokus dengan kampus yang punya nama besar. Jadi kita fokus ke kampus yang konsen terhadap kewirausahaan gitu. Jadi walaupun dia swasta atau tidak terkenal, tapi kalau dia konsen ke kewirausahaan ya kita coba masuk. Jangan terpaku sama nama besarnya kampus. Karena ya biasanya begitu, kalau kita ke kampus besar, biasa sudah satu kali kegiatan berikutnya lagi ya ada follow up lagi. Jadi pokoknya dia cuek begitu, cuma proyek saja. Yang penting proker jalan ya. Proker jalan gitu. Nah, terus itu dari kampus. Nah, terus kedua lagi dari pihak eksternal kayak perusahaan-perusahaan gitu. Nah, kemarin ini yang paling bagus ini kemarin kampus Makassar, dia berhasil kerjasama dengan Nutrifood. Terus ini poin kerjasama dengan Nutrifood. Jadi Nutrifood gandeng
TDA Kampus Makassar sebagai apa? Sebagai apa lagi tadi? Partner. Ya, partner intelektual. Kalau nggak salah istilahnya itu partner intelektual. Nah, karena ya itu dia lihat sevisi dengan perusahaannya ya. Ya. Jadi apa poin-poin kerjasamanya itu kemarin kan dia sudah ketemu ya Jimmy dengan Nutrifood. Kemarin tuh yang pas zaman Kak Predi kayaknya ada kegiatan juga TDA Kampus Palembang sama Nutrifood, Bang. Ya. Ya, itu follow up lagi kalau bisa. Karena lumayan itu. Dia enak karena pertama dia itu sosialisasi lombanya ke setiap kampus-kampus. Nah, kita diajak untuk sosialisasi. Jadi yang urus itu mereka. Nutrifood. Jadi kita cuma datang sosialisasi saja. Nah, itu enaknya. Jadi kita tidak keluar tenaga lagi untuk urus ini dan itu, tidak keluar lagi waktu untuk urus ini dan itu. Jadi kita sisa datang hari-harinya saja begitu. Udah terima beres, Bang? Ya, terima beres. Baru kemarin dari kampus Makassar itu 8 universitas. Nah, lumayan. Cuma kemarin COVID jadi tidak selesai. Nah, terus tahun ini ada lagi kerjasamanya. Kita jalan kerjasama lagi, tapi online. Jadi kurang sedikit pesertanya yang hadir. Biasa kalau sosialisasi. Biasa cuma belasan. Kalau tahun lalu banyak, puluhan. Bisa 30-an, 40-an. Kalau sekarang cuma belasan. Yang banyak kemarin itu 80-an. Mungkin karena diwajibkan ikut. Agak susah sekarang kalau kerjasama dengan kampus. Mahasiswanya susah dikumpulkan. Jadi di situ tantangannya juga. Tantangan juga itu kampus Makassar. Cari audiens yang banyak agak sulit. Nah, terus apa lagi? Jadi kalau itu kerjasama dengan Nutrifood kemarin, ya yang sekarang jadi dari TDA itu yang kita kasih ke Nutrifood itu pertama juri untuk lombanya nanti ada 2 atau 3 kalau salah. Nah, setelah itu kita share juga kegiatan-kegiatannya mereka dan isi juga acaranya kayak sosialisasi atau kalau ada isi materi ya bisa juga kita isi, tapi tahun ini sudah tidak ada isi materi, cuma sosialisasi saja. Nah, enak itu, jadi mereka semua yang buat flyernya, urus kontak ke kampusnya, kita terima beres. Kalau bisa Jimmy bisa kontak lagi tuh orang Nutrifood. Lumayan 8 kampus kita terima beres. Bisa hadir hari-hari. Dapat awareness. Apa? Dapat awareness. Ya, dapat awareness tak? Dapat awareness dari kampus Makassar. Awareness bagus. Apalagi juga bisa, perusahaan besar. Iya. Jadi orang makin bagus sih ini. Ya, apa lagi nih? Ya mungkin itu saja. Ada lagi yang ditanyakan? Kayaknya udah semua sih kayaknya, Bang. Tapi nanti kalau misal pun ada yang ingin tanya, mungkin Jimmy bisa chat pribadi ke Pengarapan deh. Simpatisannya berapa? Apa, Bang? Sudah ada grupnya. Grup simpatisan sudah ada kalau nggak salah 70 orang. Iya, sudah lumayan tuh. Nah, terus kalau totalnya nih, total pengurusnya pelayan TDA Kampus Makassar itu cuma 20-an kalau salah. Ya bisa belasan aja. Yang penting kerja. Jadi jangan banyak tapi banyak kerja. Gak apa-apa sedikit ya. Oke. Nah, itu juga sih pentingnya Jim kalau dari saya. Maksudnya mending sedikit tapi kerja dibanding banyak cuman tapi nggak kerja. Betul, cuman tambahi jumlah kuota. Gitu. Jadi ya rekrutmen ini tuh harus
harus Harus memang harus bagus. bagus. Ya, Mm-mm. kalau bisa memang harus selektif memang untuk memilih Harus rekan kerja kita nanti di TDA tuh. Karena itu lagi TDA juga kan kerjanya TDA ini bukan sebenarnya kerjanya tidak terlalu susah. Cuman kalau terlalu ya, banyak juga ribet. Cuman terlalu banyak ya. pasti ribet. Tapi kalau dibilang susah, saya rasa nggak segampang-gampang susah lah. Cuman kalau terlalu banyak yang diatur, ngatur banyak orang itu yang ribet. Kalau saya gitu. Oke, Bang. Ya, Bang, gimana? mau nanya, Bang. Kalau misalkan di TDA kampus Makassar itu kan ada partisipan sama ada pelayan ya, pelayan TDA kampus. Ya. Nah, itu nanti untuk regenerasinya gimana ya, Bang? Maksudnya apakah untuk yang TDA kampus ini, untuk pelayan ini diadakan memang khusus TDA camp gitu kan? Atau gimana, Bang? Untuk proses regenerasi ke depan. Ya, kalau di TDA kampus Makassar itu dulu ya tahun yang periode lalu itu sebenarnya melibatkan begitu juga TDA camp, cuma tahun ini mungkin nanti, tapi kalau sekarang belum karena masih COVID, jadi kita ini cuma ikut ke TDA camp-nya daerah di TDA camp Makassar apa. Jadi kalau bagusnya juga kalau misalkan kalau regenerasinya itu dilihat bagusnya kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan dari TDA daerah ya kita ajak juga supaya mereka kenal sama kakak-kakak. Jadi ini yang bagus nanti selanjutnya atau apa gitu mungkin bagus saja. Jadi kita ikutkan ke acara-acara daerah kalau ada apa-apa gitu. Nah terus satu juga kayaknya harus juga untuk bondingnya ya, maksudnya bagus juga kita buatkan khusus mastermind khusus pelayan. Jadi ada privilege-nya pelayan gitu. Jadi kita buatkan kelas khusus tapi khusus pelayan tidak kampus saja. Nah, kalau bisa 1 bulan 1 kali. Nah, pematerinya ya dari kakak-kakak lagi TDA kampus. Dari TDA daerah. Begitu sih. Tapi nanti pasti bakal kelihatan itu yang mana yang bagus. Oke. Ada lagi? Kayaknya udah kejawab semua sih, sudah dari cerita Bang Harapan ini sebenarnya sudah menjawab apa yang ada. Jadi tergantung dari TDA daerahnya. Kalau TDA daerahnya full support pasti bagus juga. Jadi intinya kalau untuk struktur kembali lagi ke kebutuhan dan bisa copy dari TDA daerah, Bang ya. Ya, kalau bisa itu copy saja. Yang perlu dimaksimalkan adalah ini kerjasama dan edukasi. Betul. Jadi alurnya itu yang pertama kalau dari TDA kampus Makassar ya, alurnya itu pertama kita sosialisasi dulu, kerjasama dulu dan yang lain terus sosialisasi. Jadi kemarin ini kan bulan 6 ini sertinanya yang TDA kampus. Jadi bulan 6 sampai bulan 7 itu kita fokus sosialisasi, kita ajak kerjasama. Kita tampung semua yang mau kerjasama sama kita ya, kita tampung. Terus kita sosialisasi di situ. Nah, dalam itu waktu 2 bulan terkumpul hampir 200 peserta simpatisan. Nah, bulan 8 saya buatkan itu tadi saya buatkan program edukasi mastermind atau pulwa atau apa. Jadi kita kumpulkan dulu, kita sebar awareness dulu, baru kita buatkan program edukasi. Nah terus program edukasi juga harus konsisten, kalau bisa 1 bulan 2 kali atau 1 kali, kalau bisa harus konsisten. Ya tidak apa-apa 1 bulan 1 kali, tidak apa-apa, yang penting tetap jalan. Kalau TDA kampus Makassar kayaknya 1 bulan 2 kali. Oke. Setelah itu bisa di follow up lagi kan, kalau misalkan ada yang memang minat dibikinkan kelas khusus ya Bang. Ya, jadi tadi kalau TDA kampus Makassar polanya ya, pertama itu di Kulwa dulu. Jadi Kulwa lewat WhatsApp itu kita bahas kulit-kulitnya saja. Nah, terus kalau mau bahas lebih dalam, kita ke mastermind atau ke
kopdar, tergantung dari teman mau yang mana. Kalau mau yang santai bisa kopdar, tapi kalau yang formal sedikit bisa mastermind. Kalau mastermind-nya ya bisa online, bisa offline. Kalau ini kemarin yang TDA Kampus Makassar, pematerinya tidak mau keluar karena ya mungkin interaksinya agak kurang, jadi dia maunya mastermind, jadi kita langsung loncat ke mastermind. Oke. Nah, mastermind-nya lagi harusnya offline, cuma ini PPKM, jadi kita kasih online saja. Cuma itu tantangannya, kalau online agak sulit kita kita datangkan peserta. Jadi kalau bisa kasih pemancing pemateri pertama yang bagus-bagus pematerinya. Kayak ini kemarin Khalid ini lumayan ini terkenal di Makassar, jadi banyak orang yang mau daftar. Jadi kalau bisa pemateri pertamanya yang terkenal di sana di Palembang, yang banyak anak-anak tahu, anak-anak muda ya, anak-anak muda tahu. Gitu. Oke. Ada lagi? Jadi kayak proses paneling. Ya. Jadi paneling dari itu. Iya. Jadi kalau bisa jangan langsung jangan langsung program edukasi. Dulu. Cari dulu, sosialisasi dulu. Oke, Bang. Ya, kalau ada teman-temannya di kampus-kampus lainnya, aja bilang ada UKM-nya. Kita ini dari sini, mau bikin acara. Kalau mau ya kita yang materi. Nanti lebih jelasnya ketemu. Begitu. Kayak biasa saja. Oke, Bang. Ada lagi? Kayaknya cukup lah. Gimana? Sementara sih. Mungkin nanti ke depan mungkin ada lagi bisa. Oh iya, satu lagi. Apa, Bang? Kalau misalkan ada coba ingatkan ke kakak-kakak TDA daerahnya, kalau misalkan ada acara yang audiensnya banyak mahasiswa atau remaja-remaja, ya kalau bisa ya diikutkan anak TDA kampus. Nanti di acaranya ya di-mention itu anak TDA kampus. Oh ini kita juga punya divisi di TDA, contohnya di TDA Makassar. Kemarin tuh Kak Halid dipanggil jadi pemateri di kampusnya. Ada kampus namanya Politeknik Negeri Jumpandang. Nah, itu Kak Halid atas nama pribadi tuh diundang atas nama pribadi. Nah, dia bawa anak TDA kampus, jadi pas dia materi. Jadi ini bukan kerjasama TDA kampus ini dengan Politeknik itu, bukan. Jadi ini atas nama pribadi kerjasamanya dan Kak Halid. Nah, jadi Kak Halid pas materi ya dia singgung kalau saya dulu kuliah sambil bisnis, terus saya belajaran di TDA kampus. Nah, ini ada anak TDA kampus di belakang. Nah, jadi ikutkan itu anak TDA kampus supaya anak-anak lihat, oh ini dia. Nah, kalau mau daftar boleh hubungi ini, atau kalau mau tanya-tanya boleh hubungi dia. Begitu. Bagus ya begitu. Jadi tanya ke kakak-kakak TDA daerahnya, kalau bisa begitu Kak. Kalau ada acara yang audiensnya mahasiswa atau remaja, kasih ikut kita. Kalau misalkan tidak bisa ikut ya mention saja. Kalau di TDA Palembang itu ada namanya TDA kampus. Kalau anak kampus bisa belajar ke sini. Kan anak kampus itu banyak yang malu-malu daftar di TDA daerah. Ya kayak saya dulu malu-malu daftar di TDA Makassar karena jago-jago saya lihat. Sekarang bikin malu-malu. Sekarang bikin malu-malu. Duduk paling pinggir ya Bang ya, nyudut, nggak berani nyapa. Iya, sekarang bikin malu-malu. Ya mungkin itu. Ayo, kalau ada lagi kurang jelas bisa japri. Oke, siap Bang Harapan. Ya kalau ada lagi yang mau ditanyain Jin, langsung aja japri Muyung kan. Oke Bang. Kalau dari Jimmy pribadi sih kayaknya udah cukup jelas sih, sangat jelas sih sebenarnya, sudah dijelaskan dari A sampai Z ya Bang Harapan tadi. Boleh japri. Oh siap. Ya jadi udah ada gambaran untuk pasang strukturnya gimana kan? Iya Bang, ya ada Bang. Oke. Jit, ini mungkin salah satu metode yang bakalan saya lakuin nanti kalau ada dari wilayah lain yang mau tanya juga kayak si Jimmy ini. Kayak nanti saya bikinkan Zoom, terus undang lagi yang mau tanya-tanya, jadi bisa langsung sharing juga sekalian kan? Gimana kalau gitu aja metodenya?
Soalnya Boleh, kalau boleh, Japri boleh. Sekalian Iya. nanti kalau misalkan Jimmy udah mulai mengikuti saran-saran, sharing-sharing dari Buyung, join aja semuanya join. Kita saling sharing aja gitu satu sama lain. Kali aja ada kegiatan di Palembang yang nanti juga bisa menginspirasi Makassar atau dari Bogor yang bisa menginspirasi Palembang. Kita jadi saling tukar pikiran. Jadi kan dari sini kita saling kenal, jadi punya saudara. Kita Ya. jadi bisa bersilaturahim, jadi temennya banyak se-Indonesia gitu sih. ya Nah bondingnya itu kita. Eri setuju-setuju. Coba gimana keadaan Bogor? Halo Gimana Bang gimana Heri. Eri? Halo halo. Halo, Bang, ini masih di jalan nih. Oh, masih di jalan. Masih banyak noise ya. Takutnya nanti putus-putus. Nanti aja ya, Ya. Bang ya. Next time. Siap hati-hati ya. Oke, Ya, siap, hati-hati bro. Maksud saya kayak gitu kan. Jadi kenapa saya tiba-tiba punya ide? Soalnya kalau semua, coba bayangin kalau semuanya Japri, ribut kan. Mending sekali kita buatin Zoom, undang sekaligus kenalan-kenalan, bisa bangun interaksi juga. Gitu. Kalau saya gitu aja, Pak Ketua TDA kita, Bang Majid yang ganteng. Bilang aja deh. Siap bro. Siap bro. Lelaki terganteng di IPB. Aduh, Masya Allah. siap Ganteng brother. Nanti silakan dibuat lagi nih. Ya ada beberapa kemarin dari Padang. Ya. Terus ya beberapa yang juga belum ada ketuanya kan, kayak dari Bandung itu tinggal kita jadi ketuanya, kita jebloskan ke forum ini biar sama-sama bisa semangatin. Siap. Ya. Karena saya juga terus terang agak susah levelingnya gitu. Kalau belum pernah interaksi. Kalau udah pernah interaksi kayak Jimmy kan udah bisa tahu, oh gini nih keadaannya Palembang. Gini nih, makanya kemarin sekarang artinya udah tahu ya keadaannya Palembang gimana, ada ketua, ada anggota tapi belum ada kegiatan gitu ya. Oh, jadi kamu ada anggota kan bro yang kemarin Ada, jadi belum? agen? Iya, ada Bang. Nah, Ada, tinggal rapiin strukturnya, terus Iya. nentuin kegiatannya. Ya udah, sekarang udah ada referensi dan aku lihat juga TDA daerahnya aktif ya. Apalagi Kak siapa sih, Kak Asep ya? Asep aktif, bahkan dia yang nanya-nanya terkait dengan TDA kampusnya. Artinya ya itu juga salah satu yang bisa disyukurin. Tinggal sekarang kamu gimana nih caranya buat impact di Palembang bagaimana? Karena ya TDA ini emang berdampak banget sih untuk sebagian orang, dan ini adalah salah satu metode untuk membangun bisnis. Kan banyak metodenya ya, kayak biarin, ada juga kan yang merasa bahwa nggak perlu berkomunitas, terus cari-cari inkubasi, tapi ada juga yang berkomunitas, ya kita hanya menyediakan salah satu alternatif gitu, yang kita jadinya punya saudara, bisa saling dukung gitu sih. Dan lagian kan kegiatan di TDA ini baik-baik semua, kita nggak ada kegiatan-kegiatan yang istilahnya bagaimana gitu, emang baik, emang value-nya ada gitu sih. Terus misal kalau ada yang punya masalah bisnis, kita buatin forum-forum santai aja kayak gini. Misal tiba-tiba nih, misal tiba-tiba Jimmy baru mau bangun bisnis, terus tanya bisnisnya apa, terus contoh bisnisnya jasa, oke kita buatin forum kayak gini aja. Jadi dia presentasiin sama kita jasanya gimana, kita kasih saran kan. Benar. Karena itu kita bisa jadi bahan leveling kan, kalau saya kayak gitu. Siap. Monggo bro. Oke. Iya, karena saya juga bingung kan, ini lagi mau susun levelingnya dikit. Bingung terus terang saya, karena belum tahu semua, belum kenal. Kalau kayak ini kan sudah ada Palembang datanya, jadi bisa saya katakan Palembang sudah di ini gitu. Iya. Tinggal tinggal apa? Nanti roadshow aja dari Palembang kemana gitu sih. Mungkin nanti forum kayak gini bisa jadi nggak sama ketua TDA kampusnya, sama ketua TDA daerahnya, pengen dong gimana sih caranya buat TDA kampus gitu. Ya, bisa juga tuh. Nanti hadirkan ke Halid gitu. Ya, bisa. Jadi tapi maksudnya eventnya bukan event sih, waktu yang kosong, sama-sama kosong, terus nyantai, diskusi aja kan lebih mudah dengan Zoom sekarang. Yes, benar. Sepakat, ini kita dari pulau-pulau yang beda bisa komunikasi, manfaatin teknologi lah. Oke, kalau saya thank you atas kesempatan
Pak Ketua TD kampus. Ketua siapa gitu? Ketua tuh apa nih? Masih belum disepakati tuh. Ketua atau tunggu Mukernas dulu nih? Ketua jangan residen yang ini. Ya, terima kasih untuk Ketua TDA Kampus Nasional. Kalau presiden nggak bisa dibuatin mural, kalau ketua bisa. Ketua TDA Makassar dan Jimmy Ketua TDA Kampus Palembang, Buyung, TRI dari Bogor, semuanya thank you. Insya Allah saya kalau ada yang tanya-tanya saya yang kayak gini, langsung saya buatin event kayak gini. Saya harap teman-teman di sini, terutama Jimmy, kalau udah praktekin metodenya bisa join dan bantu sharing untuk teman-teman di TDA yang lain. Someday kalau kita semua sudah bisa berkumpul di acara offline, idealnya sih kita ngumpul-ngumpul kan, supaya ceritanya bisa jauh lebih panjang, hubungannya juga bisa panjang. Kan nggak ditahu, mungkin bisnis Jimmy bisa sampai ke Makassar, atau bisnis saya bisa ke Palembang, kan nggak ada yang tahu kan. Mungkin kayak gitu, karena Palembang bagus, Palembang. Saya sudah 2 kali ke Unsri acara Alsa kemarin. Oh iya Bang ya? Iya, sudah 2 kali kemarin dari sana. Kan saya kebetulan aktif juga di organisasi hukum, kan Alsa hukum kan. Itu saya 2 kali Palembang kemarin, jadi asik sih menurutku. Kapan lagi bisa jalan-jalan toh? Sekalian jalan-jalan, saya punya teman kan langsung di sana. Oke, gimana? Udah selesai, thank you semuanya. Salam sejahtera kita semua, semoga semuanya tetap sehat-sehat. Dan terima kasih, thank you dari saya. Oke, nanti rekamannya aku akan buat di YouTube ya. Dadah kawan-kawan, selamat beraktivitas.